Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Anak-anak, hari ini belajarnya ditemani oleh ibu lagi ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ibu pimpin lagi, nah, kita angkat tangannya bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, meskipun kita belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Dan ibu tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi di luar rumah. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat meningkatkan imun tubuh kalian agar virus corona tidak hinggap di tubuh kita. Agar kalian lebih semangat belajarnya, maka kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan buku tulisnya serta buku temanya ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7, yaitu perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi di pembelajaran atau pertemuan kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 5 tujuan. Kalian bisa membacanya di layar HP kalian ya. Anak-anak, coba kalian amati teks yang ibu tampilkan. Kita baca bersama-sama ya. Teks ini berjudul Alat Komunikasi Tradisional dan Modern, atau kalian bisa melihatnya di halaman 127. Kita mulai ya. Judulnya Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun baru dikenal oleh masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut dengan ponsel. Nah, ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Anak-anak, informasi apa yang kita dapat dari teks berjudul Alat Komunikasi Tradisional dan Modern? Ya, benar ya, kita jadi tahu alat komunikasi pada zaman tradisional dan juga alat komunikasi pada zaman modern. Nah, alat komunikasi pada zaman tradisional ada lontar, kemudian ada gong, ada prasasti, dan juga lonceng. Nah, untuk alat komunikasi modern ini ada telegraf dan juga pesawat telepon. Nah, pesawat telepon ini berkembang lagi menjadi ponsel yang kita gunakan saat ini ya. Anak-anak, mengapa ya alat komunikasi berubah dari zaman ke zaman? Ya, jawabannya tentu saja karena adanya teknologi dan juga disesuaikan dengan kebutuhan di zaman yang kita tinggali saat ini. Coba kalian bayangkan jika alat komunikasinya menggunakan lonceng atau gong. Nah, terbayang ya, orang yang berada sangat jauh dengan kita jaraknya tidak akan mendengar lonceng atau gong yang kita bunyikan. Sehingga perkembangan teknologi sangat membantu kita untuk berkomunikasi saat ini. Nah, dari teks ini juga kalian dapat mengetahui kosakata baru seperti gong, kemudian telegraf, lonceng, kemudian ponsel, dan lain-lainnya. Nah, sekarang coba kalian isi atau lengkapi kalimat rumpang yang ibu tampilkan ini dengan kosakata yang sudah tercantum di bawahnya ya. Atau kalian bisa melihatnya di buku tema halaman 129. Anak-anak, kalian pasti tahu apa itu telepon. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, ada pula alat komunikasi tulisan yang juga masih berkembang hingga saat ini.
Nah, sekarang coba kita baca teks yang kedua berjudul Alat Komunikasi Tulisan. Kita baca secara bersama-sama lagi ya. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak, tujuan, dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Nah, surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Anak, coba dari teks yang kedua, informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, dari teks yang sudah kita baca, terdapat informasi yang bisa kita dapatkan, yaitu mula-mula alat komunikasi tulisan ini mula-mula berupa surat, kemudian berkembang menjadi surat elektronik, atau kita sebut surel. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi SMS atau chatting yang saat ini kita sering lakukan ya, melalui WhatsApp, Line, atau berbagai media sosial lainnya. Nah, sekarang coba kalian tulis ringkasan dari teks yang kedua. Nah, anak-anak, ringkasan didapat dari kalimat utama. Jadi, kalian cari terlebih dahulu kalimat utama dari setiap paragrafnya. Kemudian, setelah menemukan kalimat utamanya, kalian buatlah menjadi ringkasan. Nah, atau kalian bisa melihatnya di halaman 146 ya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu diskusi? Ya, kalian sudah sering melakukannya setiap pembelajaran atau setiap menonton video ya, melalui WhatsApp group atau melalui Zoom. Nah, diskusi ini juga termasuk ke dalam komunikasi. Nah, diskusi harus dilakukan secara sopan santun dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Saat berdiskusi, kita akan menemukan sifat dari masing-masing orang yang berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk ke dalam salah satu bentuk keberagaman, dan kita harus menerima perbedaan yang dimiliki oleh teman-teman kita ya. Nah, berikut contoh sifat-sifat beserta ciri-cirinya. Yang pertama ada sopan. Nah, sopan ini ciri-cirinya atau artinya selalu menghormati setiap orang lain. Yang kedua ada sombong. Nah, sombong ini artinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga ada keras kepala, yaitu artinya tidak mau mendengarkan nasihat orang lain atau perkataan orang lain. Kemudian ada rendah hati. Nah, ini artinya selalu menghargai orang lain. Yang kelima ada humoris. Nah, ini selalu membuat orang lain tertawa atau suasananya penuh riang dan tawa. Anak-anak, kadangkala ketika kita sedang berkomunikasi atau berdiskusi pasti terjadi pertengkaran. Dengan memahami sifat atau kebiasaan yang dimiliki oleh teman kita, maka kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, selain sifat, terdapat keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling melengkapi satu sama lain, dan kita juga bisa saling membantu. Nah, dengan saling melengkapi atau saling membantu ini dapat disebut sebagai kolaborasi. Nah, menurut KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama ini merupakan pengamalan dari sila keempat
hakikat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian jawab pertanyaan yang Ibu tampilkan. Apa kemampuan setiap orang sama? Lalu, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari membaca teks berjudul Alat Komunikasi Tradisional dan Modern, kemudian kita juga membaca teks berjudul Alat Komunikasi Tulisan, lalu kita juga mempelajari sifat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu, yaitu berbeda-beda ya. Nah, dengan mempelajari materi hari ini, kita harus menanamkan sikap saling menerima perbedaan dan juga harus menanamkan sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan yang dimiliki oleh teman kita. Contohnya, jika teman kita memiliki sifat yang pemalu, maka kita jangan memaksanya untuk tampil di muka umum ya, karena sifat orang berbeda-beda. Nah, jika kita dapat menerima perbedaan antar teman atau antar individu, maka kita bisa hidup rukun dengan teman kita tanpa adanya permusuhan. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan kalian jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani kalian belajar hari ini ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.